pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Puji syukur hari ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami yang akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 8-12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Dalam bacaan hari ini, Yesus menasihati para murid-Nya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Yesus menegaskan bahwa yang layak diselamatkan adalah mereka yang mengakui Allah dalam hidupnya. Mereka tidak malu bicara tentang Yesus. Mereka yang begitu gagah berani mewartakan Yesus. Teman-teman, beriman kepada Kristus adalah dasar kehidupan kekal kita. Keselamatan itu terjadi karena kita beriman kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Memang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Tantangan cobaan-cobaan itu kadang membuat kita tergoda untuk menjauh dari Yesus. Karena kita bertanya, apakah kita mampu bertahan untuk setia pada Kristus atau kita mengkhianati Dia? Untuk itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, bila orang mengaku Dia di tengah kehidupan ini, Dia juga akan mengakuinya di depan Allah. Bila kita setia pada Kristus, hadiahnya adalah sukacita kekal bersama Dia. Disinilah indahnya beriman jika kita semakin dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Bangga sebagai murid Yesus ataukah tidak? Inilah persoalan kita di zaman ini. Kadang kita ciptakan situasi untuk menjauhkan diri dari Tuhan bila menghadapi banyak tantangan. Padahal yang dibutuhkan Yesus adalah dikala semua tantangan itu kita hadapi, tapi kita tetap percaya semuanya itu ada pada Yesus yang akan membantu kita. Maka teman-teman, tantangan beriman tidak pernah akan berhenti. Selalu ada dan kita akan hadapi itu. Hanya satu yang perlu kita perjuangkan terus. Tetap setia mencintai Yesus, tetap bangga sebagai murid Yesus, tetap bangga untuk mewartakan Yesus sampai akhir hidup. Dan orang yang setia adalah orang yang pada akhirnya mengalami sukacita kekal bersama Bapa di surga. Kalau kita ingin supaya kita pada akhirnya mengalami sukacita, mengalami keselamatan, jalannya cuma satu. Tetap setia mencintai Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan di surga, terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami.
Semoga kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami dan dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.